warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, seperti biasa hari ini IWB ingin menyodorkan informasi paling update tentang Veda Ega Pratama yang ternyata Cak di hari pertama saja pembalap Gunung Kidul ini sudah memberikan ancaman yang membuat kita happy Kang Mas. Karena kenapa? Di hari pertama Veda sudah dipastikan lolos ke Q2. Ini adalah tanda pembalap anak asuh Astra Honda Racing Team ini memang luar biasa. Kang Mas, sebelumnya IWB haturkan terima kasih dulu kepada Dynes Indonesia ya Cak ya, yang mensupport kita, menjadi sponsor kita. Jadi IWB menggunakan, lihat nih, kaos keren sekali dari Dynes. Jadi kalau sampean ingin membeli Dynes, yang tentu saja ya sama tahu sendiri kan Dynes seperti apa sih, udah terkenal sekali. Yang official tentunya, yang resmi, sampean bisa kontak langsung ke Instagram Dynes Indonesia. Di sini Kang Mas ya. Jadi IWB haturkan matur nuwun atas support dan juga sponsor dari Dynes. Oke Kang Mas, kita langsung lanjut kepada hari ini Cak. Bagaimana kita melihat bahwa ternyata Veda Ega seperti biasa adalah pembalap yang super adaptif. Sama tau nggak Cak, di hari pertama, di free practice pertama maksudnya, di pagi hari ternyata Veda awalnya kita lihat ya. Pertama Veda ini langsung menggebrak dengan posisi ke-11. Kita juga nggak menyangka ternyata pembalap merah putih ini secara kalkulasi saya tahu ya bahwa untuk sirkuit Le Mans adalah sirkuit yang teknikal Cak. Sirkuit adalah sirkuit yang nggak gampang Mas, karena sirkuit ini cukup pendek straight-nya dan juga di tikungan pertama ada siken yang sangat sulit sekali. Ini adalah siken yang mematikan, bahasanya Kang Mas ya, sangat sempit sekali karena pembalap dipaksa untuk melakukan manuver dengan sangat cepat. Dan kita sebut ini adalah sebuah siken yang sangat teknikal. Cukup surprise dengan Hakim Danis, pembalap Malaysia yang menggunakan KTM. Dan memang Cak, jika kita perhatikan hari ini bagaimana untuk mapping kekuatan di Le Mans, ternyata motor KTM kembali menguasai Kang Mas ya. IWB akan jabarkan ke sampean nanti datanya biar sampean tahu jelas semuanya. Dan ini adalah tanda bahwa apa yang diperjuangkan Veda nggak mudah Mas, tapi Veda sekali lagi mampu menempel ketat dan di hari pertama ini, di free practice pertama dan dilanjutkan pada penutupan, ternyata Veda mampu mengimprove lap time-nya. Ini tanda bahwa memang pembalap kita ini luar biasa dan teman-teman sama jangan kaget kalau mungkin dibandingkan dengan Hakim Danis, Veda ini kalah untuk kecepatan di awal. Karena Cak, memang jika kita lihat dari sejarahnya, pengalaman Hakim Danis lebih banyak yang dibandingkan dengan Veda. Jadi Hakim ini kan sudah 3 musim di Le Mans, sementara Veda hanya 2 musim, itu pun 1 musim dia absen gara-gara cedera tahun kemarin. Dan secara histori pula Hakim ini memiliki kecepatan dan juga performa yang sangat baik, sehingga kita lihat secara kalkulasi untuk performanya ternyata Hakim mampu masuk podium beberapa kali di Le Mans. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya, bagaimana Veda, bagaimana pembalap asal Gunung Kidul ini yang ternyata mampu memberikan ancaman, menebarkan ancaman. IWB sudah siapkan Cak beberapa informasi data buat sampean, dan inilah Cak bongkar data hari pertama di Le Mans Prancis. Sama intip saja di sini Kang Mas. Teman-teman semuanya, ini adalah sekilas informasi kesampaian semuanya sebelum kita melangkah siapa saja yang tercepat dan posisi Veda di mana. Teman-teman, ini adalah sekilas informasi tentang sirkuit Le Mans yang nantinya akan ditaklukkan oleh para pembalap MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Dan teman-teman, untuk sirkuit Le Mans ini adalah sirkuit yang klasik, sirkuit yang teknikal bahasanya Cak, dan memiliki kombinasi 14 tikungan, di mana untuk Le Mans ini memiliki, kalau kita kalkulasi dari sini ya, panjang atau untuk straight-nya tidak terlalu yang benar-benar kenceng, maksudnya tidak terlalu panjang. Jadi straight-nya hanya 674 meter atau 0,6 km dan dikonstruksi atau dibangun di 1966, sementara dimodifikasi dilakukan di 2008 dengan posisi untuk left corner-nya itu ada 5, right corner-nya ada 9, jadi belok ke kanan 9, sementara untuk lebar aspalnya cukup sempit Cak, 13 meter, di mana rata-rata pembalap internasional sekarang berada di kisaran 20 meteran. Ini artinya Cak, sebuah sirkuit yang tentunya tricky, sirkuit yang akan sangat menentukan bagaimana posisi poolnya, artinya siapa yang bisa pool biasanya akan bisa juara, tapi ini adalah Moto3, yang apapun bisa terjadi. Dan teman-teman, informasi buat sampean bahwa untuk Moto3 all time record di Le Mans dikuasai oleh Joel Kelso di 2025 dengan mesin KTM. Sekali lagi,
yang menguasai di Lemongs adalah KTM, Cak. Jadi bukan Honda. Makanya teman-teman, tantangan terberat bagi Veda Iga adalah bagaimana mengejar para KTM ini, apalagi best race lap-nya juga dikuasai oleh KTM lewat Carpe, dan kemudian best pull juga Quiles, itu pun KTM 2025 juga, dan top speed adalah KTM pula di 231,3 km per jam. Ini adalah informasi sekilas buat sampean, bagaimana yang harus dilakukan oleh Veda, bagaimana tantangan Veda, yang tentunya nggak mudah karena memang mesin KTM lebih perkasa di Lemongs ini. Nah, teman-teman, bagaimana hasilnya, Cak? Ini dia informasi buat sampean semuanya, bagaimana klasifikasi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini jika kita lihat dari data, maka sampean bisa lihat bagaimana yang kita lihat untuk klasifikasi. Teman-teman, di hari pertama, sebenarnya free practice pertama, Veda nangkring posisi ke-11. Tapi pada free practice kedua, pada penutupan, ternyata pembalap merah putih ini nangkring di posisi ke-9. Ini adalah improvisasi, improve-nya banyak banget karena artinya, Cak, Veda ini memang memiliki skill yang kita katakan talenta tidak terbantahkan. Karena kenapa, Cak? Saya melihat di sini bagaimana Adrian Fernandez yang hanya bisa nongkrong ke-6. Artinya mesin Honda memang saat ini ya agak suffering untuk melawan para KTM di Le Mans. Dan teman-teman, Veda menggunakan mesin Honda pula dan dia pembalap terkencang kedua untuk motor Honda. Jadi kalau kita lihat di sini, Cak, yang menguasai semuanya adalah mesin KTM, Cak. Lihat aja, David Munoz, Almansa, Morelli, Hakim Danis. Ini ya, teman-teman, Danis ya untuk Hakim. Tentunya para Malaysia happy sekali pastinya, tapi memang Hakim Danis ini kalau kita lihat dari data lebih berpengalaman dibandingkan dengan Veda di sirkuit Prancis ini. Jadi Hakim sudah race di sini selama 3 musim, teman-teman semuanya. Sementara Veda hanya 1 musim, sebab musim kemarin pun dia absen gara-gara mengalami cedera, Cak. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat hari ini pada free practice pertama penutupan hari Jumat, yakni David Munoz menjadi pembalap terkencang ya dengan 1 menit 42.11. Kemudian Almansa kedua, Morelli ketiga, Hakim Danis keempat, dan 5 Brian Uriarte. Itu pun juga semua KTM. Barulah Adrian Fernandez, Cak, dari Leopard Racing yang menjadi pembalap Honda terkencang di sini, Mas ya, dengan segala pengalamannya. Sementara Quiles juga menjadi pembalap ke-8. Nah, teman-teman, ini yang menarik ya. Quiles ini adalah pembalap yang kencang. Quiles adalah pembalap yang menguasai saat ini. Tapi ternyata Veda, Cak, pada free practice pertama bisa nempel Quiles. Bagaimana Veda hanya terpaut sangat tipis dibandingkan dengan Quiles. Lihat nih, 1 menit 47.54 detik, sementara Veda di 1 menit 47.79 detik. Ini adalah bukti bagaimana pembalap kita ini memang memiliki kekuatan, memiliki skill yang kita nggak bisa bantah, at least dari di hari pertama, Cak. Nah, performa Veda ini tidak diikuti oleh teman tandemnya, jadi teammate-nya, Cak. Bagaimana kita lihat bahwa Mitani ternyata buncit masih di sini. The same bike, the same team selalu ditekankan di sini karena memang dengan motor yang sama, settingan yang sama, dengan tim yang sama, ternyata Mitani hanya mampu nangkring posisi terkencang ke-26, Cak. Ini adalah bukti bagaimana diferensiasi skill ataupun talenta pembalap merah putih ini yang sangat-sangat membanggakan kita semuanya. Dan teman-teman lihat ini, 23, 24, 25, 26 adalah mesin Honda semuanya yang keteteran, Mas, tidak mampu jabanin kecepatan KTM. Ini adalah bukti sekali lagi kepada sampean bagaimana tantangan Veda yang tidak mudah, Mas. Dan teman-teman di sini pun Jesus Reyes nongkrong di posisi ke-13 sebagai perbandingan aja, Cak. Sementara itu Joel Kelso juga sama di belakang Veda, termasuk juga Pini sih ya. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana hari ini jalannya free practice hari pertama yang ternyata Veda langsung masuk ke Q2. Ini adalah bukti bagaimana kekuatan Veda untuk beradaptasi dengan sangat cepat sekali. Nah, teman-teman, dari sini kita intip sekali lagi bagaimana dengan best parcel times-nya. Nah, ini, Cak, sebagai panduan selalu ditekankan ya, karena bagaimanapun dari sini kita jadi tahu seperti apa kekuatan pembalap, seperti apa strength point dan weakness dari pembalap masing-masing, yakni best parcel time-nya. Nah, teman-teman, untuk best parcel time, kita bisa lihat ternyata untuk T1 bisa kita pastikan Veda kesulitan, Mas, di hari pertama penutupan. Jika kita komparasikan di hari pertama opening, Veda justru lebih bagus, Cak. Bisa masuk top 7 kalau nggak salah ya, teman-teman. Veda ini masuk top 7 pada T1, tapi ternyata dia nggak improve, di mana akhirnya pada penutupan Veda Ega Pratama hanya bisa nangkring di posisi tercepat ke-17 untuk T1. Artinya dia masih belum nyaman untuk stability braking, dia masih belum nyaman untuk bagaimana masuk ke entry corner pada T1, karena T1 ini memang sangat tricky, Mas ya, jika kita melihat secara kalkulasi
Ini adalah sebuah tikungan yang disebut sebagai tikungan Dunlop-Shikin, teman-teman semuanya. Jadi ini ya, teman-teman, ini bisa WB share ke sampean bahwa Dunlop-Shikin ini adalah salah satu sektor paling berbahaya di kalender MotoGP karena tikungan 1 dan 2 sangat cepat diikuti Shikin ketat, sering memakan korban di lap pertama. Jika kita melihat dari sini, Cak, ternyata di hari pertama ini Veda pada T1 sedikit harus effort bagaimana mengimprove. Tapi kalau kita lihat dari kecepatan Veda ini, ada indikasi Veda semakin membaik pada T1 karena teman-teman Veda memiliki kekuatan untuk brakingnya ya, dia sangat kuat sekali di braking sebenarnya. Jadi WB harapkan nanti Honda Asia akan mampu meracik mesin yang lebih stabil, lebih lincah dan juga lebih kuat pada saat keluar dan masuk tikungan. Nah, pada T2 ternyata Cak, bisa kita perhatikan Veda melejit jauh sekali. Di mana T1 Veda kesulitan, tapi pada T2 Veda ternyata mampu masuk ke 5 besar. Ini mengejutkan sekali, Cak. Dan yang lebih mengejutkan ternyata Danis, Cak. Hakim Danis dari Malaysia menggunakan mesin KTM tentunya ternyata mampu menjadi pembalap terkencang kedua. Ini adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi di mana Hakim bisa nongkrong di posisi kedua di belakang Kelso dan di depan Munoz. Sementara kita lihat di sini Veda mampu lebih kencang dibandingkan dengan Almansa, Perone, Gilles ya, bahkan juga kalah dibandingkan dengan Veda. Ini luar biasa, pembalap yang super fast. Ternyata Gilles pun harus mengakui kecepatan Veda pada T2. Sementara pada T3, Cak, ternyata Veda anjlok, Mas. Pada saat kita perhatikan bagaimana Veda kuat di T2, tapi Veda harus improve lagi pada T3, karena T3 ini Veda hanya mampu mengisi posisi terkencang ke-16. Sementara kembali lagi kita lihat T4 ternyata improve lagi, di mana Veda bisa nangkring di posisi tercepat ke-10 atau sedikit di belakang Gilles. Artinya apa, Mas? Artinya Veda lebih kencang dibandingkan dengan Fernandes sekalipun pada T4. Hal yang patut kita berikan apresiasi. Sementara itu jika kita lihat di sini T3, nah ini dia. Harusnya mungkin Veda bisa belajar dari Fernandes yang bisa nongkrong terkencang ketiga untuk T3-nya, Cak. Dan juga untuk T2 kita patut berbangga karena ternyata Veda mampu mengungguli Fernandes yang hanya mengisi posisi terkencang ke-13. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu acuan kita bagaimana pembalap yang kuat pada T2, T3 dan juga T4 dan termasuk juga T1 pastinya. Dan ini kelihatan sekali bahwa Veda memiliki kekuatan yang sebenarnya bisa diimprove pada T1 apalagi pada T2, Cak. Ini luar biasa. Makanya seharusnya nantinya pada hari esok ya teman-teman, kalau nantinya tim bisa mengimprove kekuatan motornya pada T1 di mana Shikin yang sangat tricky tersebut bisa ditaklukkan, termasuk juga pada T3, maka UB sangat yakin Veda bisa merangsek ke depan lagi. Ya teman-teman, ini gambar bersama semuanya, analisis yang paling penting buat sampean teman-teman, bagaimana Veda di hari ini pada saat free practice melakukan total 14 putaran, tapi full lap-nya 11, dan ternyata jika kita lihat untuk valid lap-nya 8, dan lihat nih, Cak, untuk menorehkan lap time-nya, kita lihat di sini Veda mampu menorehkan best lap-nya justru pada lap ke-11. Artinya Veda sebenarnya sedang melakukan simulasi seperti apa traksi bannya, bagaimana motornya reaksinya, dan ketika kita lihat di awal-awal ini Veda merasakan, kemudian juga mencoba untuk memberikan feedback kepada timnya, dan pada lap ke-9 Veda masuk pit, teman-teman semuanya, ke-10 pemanasan, dan dia melakukan tap attacking pada lap 11 dengan waktu yang sangat tajam. Artinya apa, Cak? Artinya pada saat kita perhatikan di sini, Veda ini sudah bisa memberikan masukan kepada timnya, dan timnya pun sepertinya paham seperti apa yang diinginkan oleh Veda. Jadi teman-teman, ini gambaran bersama semuanya untuk bagaimana free practice hari ini, dan terakhir adalah top speed. Teman-teman bisa kita pastikan ini adalah yes, KTM territory, Cak. Bagaimana Uriarte menjadi pembalap terkencang 227,1 km per jam top speednya. Sementara kedua adalah KTM lagi yang manakah Salmela, kemudian juga Esteban, Bertele, semuanya KTM, dan baru Adrian Fernandes dengan Hondanya yang mengisi posisi terkencang ke-6, Cak ya. Ternyata Adrian Fernandes, dan setelah itu kita lihat bahwa KTM lagi menguasai, benar-benar menguasai, benar-benar dominan sekali KTM ini di Le Mans ya, dengan jarak pendeknya, straight-nya ternyata KTM sangat kuat karena memang KTM akselerasinya kuat sekali, Cak. Sementara di sini kita lihat Veda justru terlempar jauh banget untuk top speed-nya dengan 224 km per jam, teman-teman semuanya. Jadi ini, Cak ya, gambaran bersama semuanya bagaimana hasil hari ini, dan sekarang kita analisa apakah Veda mampu menjadi penguasa di sini, apakah betul-betul mampu memberikan ancaman. Yuk kita akan coba analisa buat sampean, Cak. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, Cak, sebenarnya Veda memang memiliki kekuatan
di pagi harinya ya memiliki kekuatan pada T1. Veda justru kencang pada T2 dan juga T3, walaupun nggak super kencang ya Kang Mas ya, karena jika kita lihat pembalap Honda secara mayoritas ya teman-teman, kalau kita perhatikan cukup kedodoran di Le Mans ini, dibutuhkan kekuatan kelincahan di sirkuit Le Mans yang dikatakan teknikal, karena ini adalah sirkuit yang ya menuntut motor yang lincah, motor yang gampang dikendalikan. Jadi agility atau kelincahan ini adalah kekuatan dari KTM, dan itu adalah tantangan tentunya bagi para pembalap Honda yang saat ini ternyata yang pertama tentu saja dikuasai oleh Aden Fernandez dari Leopard Racing. Ini adalah tim yang sudah pengalaman tentunya, sementara yang kedua adalah ternyata pembalap kebanggaan kita merah putih dan lainnya di belakang semuanya, apalagi Zen Mitani Kang Mas. Gila Cak, jauh banget Cak Zen Mitani. Jadi teman-teman, jika kita melihat dari data ini Mas, maka IWB cukup optimis jika pada kondisi kering. Sekali lagi, jika pada kondisi kering, bahwa Veda akan mampu berbicara Cak. Karena teman-teman sama tahu bahwa Veda memiliki kekuatan dalam hal duel Cak. IWB perhatikan pembalap kita ini memiliki darah dingin ya bahasanya Cak. Tidak ada namanya jiper, tidak ada groginya, tidak ada ngerinya jika memang duel head to head. Bahkan dengan Quiles, dengan Carpe, dia berani sekali, dia mampu menunjukkan kekuatannya, tajinya sebagai rookie, dan tentu saja WP cukup pede di Le Mans seandainya nanti pada kondisi kering. Akan tetapi cilakane Kang Mas. Nah ini dia, cilakane Cak. Ternyata pada forecast untuk cuaca di hari Sabtu dan Minggu ini ternyata basah Cak. Apalagi di hari Minggu akan heavy rain, sementara di hari Sabtu akan ya mungkin light rain, akan tetapi tetap ini intinya akan wet race, dan ini adalah sebuah kondisi yang tentunya harus diadaptasikan atau harus dipecahkan oleh Veda. Mengingat dia datanya cukup minim Kang Mas ya. Jadi kita dapat informasi Cak, dibandingkan tentunya dengan Hakim Danis yang menggunakan KTM dan juga sudah lama di sana 3 race full pada 3 seri, maksudnya 3 musim maksudnya teman-teman semuanya. Hakim ini banyak data, termasuk juga saya harus tahu bahwa Veda hanya 2 kali di Le Mans ya untuk tahun 2024 dan untuk tahun ini aja Cak. Jadi 2024 bisa ya teman-teman semuanya, dan saat itu kalau nggak salah di posisi ke-7, luar biasa juga, lumayan bagus. Kemudian 2025 sayang sekali karena dia mengalami cedera, jadi dia tidak ikut ya, absen di Le Mans. Jadi artinya sebenarnya data yang dimiliki Veda hanya 2024. Ini adalah sebuah tantangan tentunya, mengingat di tahun ini baru dia kembali lagi atau comeback di Le Mans. Makanya teman-teman, jika kita lihat dari sana saja sudah kelihatan bahwa pembalap merah putih ini luar biasa. Veda memiliki talenta yang setidaknya ya kita lihat bahwa time by time dia improve, bahkan untuk lap time-nya teman-teman sudah semakin dekat dengan pembalap top, dan ini tinggal masalah waktu. Tapi teman-teman memang untuk maju ke depan nggak mudah. Karena bagaimanapun kelemahan Veda saat ini adalah bagaimana time attacking-nya konsisten di depan. Karena untuk kualifikasi Cak ini sangat menentukan posisinya Cak. Kalau Veda nanti start di posisi belakang ya ini bakal cukup sulit Cak. Makanya kita berdoa saja Cak ya, nanti Veda akan bisa improve lagi dan pada saat kualifikasi at least bisa 6 besar, supaya kenapa Veda bisa menusuk. Akan tetapi Mas, pada kondisi basah ini yang cukup tricky teman-teman, karena datanya minim, DWB cukup takut ya. Masalahnya begini Mas, kalau namanya hujan, resiko cukup tinggi bagi Veda. Veda tentunya harus bijak bagaimana dia bisa untuk memaintain angkanya Cak. Karena dengan posisi 6 klasemen sementara ini luar biasa menurut IWB. Jadi jangan sampai gegabah, jangan sampai nanti justru crash, makanya akan ada extra pressure, ekstra beban lah Kang Mas ya. Kalau pada kondisi wet nantinya Veda pasti harus lebih hati-hati, dan kita berharap sih sebenarnya jangan hujan, walaupun forecast hujan. Karena kenapa? Takutnya Mas ya dengan kondisi hujan maka Veda tidak akan sepede pada saat kondisi dry. Dan ini tentunya kurang bagus buat nantinya hasil Veda. Tapi sekali lagi kita berharap tetap ya kualifikasi Veda bagus. Nantinya kita lihat juga free practice di hari kedua akan improve. Dan ini akan menentukan bagaimana nantinya pada saat race, mengingat saya tahu sendiri kan bahwa Le Mans adalah sirkuit yang tidak terlalu panjang, sirkuit yang secara strat juga pendek ya. Dan ini adalah tantangan tentunya bagi para tim Honda, mengingat untuk top speed dari Veda juga tidaklah yang terbaik, justru agak ke belakang. Jadi memang Veda harus bisa mengimprove pada T2, T3, ya last corner boleh saja. Tapi jika kita melihat dari karakteristik untuk Le Mans ini, memang sebaiknya Veda memperkuat pada T2, T3, mengingat disitulah celah untuk overtake lebih terbuka dibandingkan dengan T1 ataupun T4 ya. Itu Cak, teman-teman informasi buat sampean semuanya tentang Veda Eka Pratama di hari pertama free practice yang ternyata improve. Pertama,
ke-11 dan penutupan hari ini free practice di posisi 9, lolos Q2, tinggal bagaimana adaptasinya. Dan jika kita lihat tadi juga Veda ternyata setelah masuk ke pit seperti memberikan masukan kepada timnya dan akhirnya keluar lagi dia semakin kencang. Artinya apa? Artinya Veda mampu menerjemahkan rasa dari motornya di aspal kemudian diutarakan kepada timnya yang kemudian diterjemahkan pula oleh Veda di kecepatan motornya ya. Jadi di sirkuit itu Cak informasi bersama semuanya. Sekarang saman komen di bawah Cak. Kira-kira saman pede nggak Veda bakal merangsek? Saman komen di bawah. Kita doakan saja. Dan seperti biasa nanti IWP akan share kesampaian update-nya lagi. Sekarang kita tutup Cak video ini. Seperti biasa kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.